Good morning, everybody. We are from the SIG group. Let me introduce myself and my friends to you. Okay, I am Fatkur Rahman and my friend there are Titis Dwi Andriani, Tanwiratul Fikriya, Liana Badiatus Zahra, Bella Nur Hafifah, and Umi Mar'atus Soleha. Well, today we want to present about passive voice for you. Okay, the first speaker Bella Nur Hafifah. What the meaning of passive voice? Passive voice is kalimat pasif in Indonesian language. Passive voice adalah kalimat yang di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata kerja berawalan di, seperti dipanggil, ditulis, dijual, dan sebagainya. In English, the passive voice uses a formula to be plus verb 3. The rules of passive voice. The sentence must have object, transitive verb. It must have question word which ask object. Object in active will be subject in passive. Subject in active will be object in passive. We must use past participle verb 3. The range of sentence depends on tenses. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan passive voice dalam present tense. Untuk yang pertama yaitu simple present. Simple present dalam kalimat aktif itu formulanya kan subject plus verb 1. Sedangkan pada kalimat pasifnya itu berubah menjadi object plus to be plus verb 3 plus by plus subject. Nah, subjeknya itu pindah ke belakang. Untuk verb 3-nya itu bersifat mutlak dalam kalimat pasif. Sedangkan to be-nya itu bersifat kondisional, menyesuaikan objeknya. Lalu kita pindah ke bentuk yang kedua yaitu present continuous. Present continuous dalam bentuk aktif formulanya kan subject plus to be plus verb ing. Nah, kalau dalam bentuk pasifnya itu object plus to be plus being plus verb 3 plus by plus subject. Kenapa being? Being ini digunakan untuk mengganti verb ing yang ada dalam present continuous dalam bentuk aktif ini. Lalu kita masuk ke dalam bentuk yang ketiga yaitu present perfect. Nah, present perfect ini kan rumusnya dalam bentuk aktif subject plus has or have plus verb 3. Lalu jika dirubah dalam bentuk pasif itu menjadi object plus to be plus been plus verb 3 plus by plus subject. Nah, kita pindah ke yang terakhir dari present ini, present perfect continuous. Present perfect continuous dalam bentuk aktifnya kan formulanya subject plus has or have plus been plus verb ing. Nah, untuk dirubah ke kalimat pasifnya formulanya berubah menjadi object plus to be plus been plus being plus verb 3 plus by plus subject. Untuk itu kita langsung masuk saja ke dalam aplikasi contohnya. Untuk yang pertama itu kan simple present. Contohnya I read a letter. Itu bentuk aktifnya. Kita rubah ke dalam bentuk pasifnya sehingga a letter pindah ke depan. Jadi objek pindah ke depan, sedangkan subjek berada di belakang. Jadi a letter is written by me. Untuk I jika dipindah ke belakang menjadi me. Sama halnya dengan she dipindah ke belakang menjadi her. Terus he dipindah ke belakang menjadi him. They dipindah ke belakang menjadi them. We dipindah ke belakang menjadi us. Jika ada keterangan waktu setelah objek, seperti contoh pada simple present ini, I write a letter in the library. Kalau dalam kalimat pasifnya, a letter is written by me in the library. Jadi, library
atau keterangan waktunya itu masih tetap sama, berada di belakang. Sedangkan untuk interrogatifnya itu berubah menjadi to be-nya dipindah ke depan. Jadinya objek berada di tengah. Is a letter written by me, seperti itu. Sedangkan untuk negatifnya kita tinggal menambahkan not setelah to be-nya. Jadi a letter is not written by me. Lalu kita pindah ke bentuk yang kedua atau contoh yang kedua, yaitu I am reading a book. Nah, a book-nya itu pindah ke depan seperti tadi. Jadi a book is being read by me. Read verb 3-nya itu tetap read, jadi tidak ada perubahan. Sedangkan untuk I itu berubah menjadi me. Untuk kalimat negatif dalam passive voice ini, pada contoh yang kedua kita tinggal menambahkan not pada setelah is-nya, seperti contoh yang awal tadi. Dan interrogatifnya pun sama. Lalu kita pindah ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu they have brought a pen. Kita tinggal menambahkan objeknya itu berada di depan. Jadi a pen has been brought by them. Jadi they berubah menjadi them. Untuk not, untuk negatif dan interrogatifnya itu masih sama. Not-nya berada di depan to be-nya, sedangkan untuk interrogatifnya itu to be-nya berada di depan. Jadi objek berada di tengah. Lalu untuk contoh yang keempat itu we have been cutting grass. Jadi grass has been being cut by us. We berubah menjadi us, seperti itu. Untuk in negatifnya dan interrogatifnya sama seperti contoh yang awal tadi. Untuk seterusnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Untuk past tense, number 1, simple past. Untuk kalimat aktifnya menggunakan rumus subject plus verb to. Dan untuk kalimat pasifnya menggunakan rumus object plus was were plus verb 3 plus by plus subject. Number 2, untuk past continuous, untuk kalimat aktifnya menggunakan rumus subject plus was were plus verb ing. Dan untuk kalimat pasifnya menggunakan rumus object plus was were plus being plus verb 3 plus by plus subject. Number 3, untuk past perfect, untuk kalimat aktifnya menggunakan rumus subject plus had plus verb 3. Untuk kalimat pasifnya menggunakan rumus object plus had plus been plus verb 3 plus by plus subject. Number 4, untuk past perfect continuous. Untuk kalimat aktifnya menggunakan rumus subject plus had plus been plus verb ing. Dan untuk kalimat pasifnya menggunakan rumus object plus had plus been plus being plus verb 3 plus by plus subject. Untuk contohnya yang simple past, kalimat aktifnya yaitu I took money, yang artinya saya mengambil uang. Dirubah menjadi kalimat pasif menjadi money was taken by me, yang artinya uang diambil oleh saya. Oke, contoh yang kedua untuk past continuous, untuk kalimat aktifnya yaitu she was telling story, yang artinya dia sedang bercerita. Dirubah menjadi kalimat pasif menjadi story was being told by her.
Untuk contoh yang ketiga, untuk past perfect, untuk kalimat aktifnya yaitu he had studied English, yang artinya dia telah belajar bahasa Inggris. Dirubah menjadi kalimat pasif menjadi English had been studied by him. Contoh yang keempat, untuk past perfect continuous, kalimat aktifnya yaitu they had been studying English, yang artinya mereka telah belajar bahasa Inggris. Dirubah menjadi kalimat pasif menjadi English had been being studied. Future tense ciri-cirinya simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous. Simple future tense adalah bentuk kalimat untuk mengungkapkan kepada tindakan atau peristiwa yang belum mulai digunakan dan akan terjadi di masa depan. Pola untuk membuat simple future tense yaitu subject plus will plus verb 1. Itu pola pada aktifnya. Contohnya, I will buy a pen. Saya akan membeli ballpoint. Pada pola pasifnya atau kalimat pasifnya, object plus will plus be plus verb 3 plus buy plus subject. Contohnya, a pen be bought by me. Ballpoint dibeli oleh saya. Future continuous tense merupakan salah satu bentuk kalimat di dalam bahasa Inggris yang menunjukkan suatu kejadian di masa yang akan datang. Pola untuk membuat future continuous tense pada pola aktifnya yaitu subject plus will plus verb ing. Nah, contohnya I will be speaking Sundance. Saya akan berbicara bahasa Sunda. Pada pola pasifnya atau kalimat pasifnya, object plus will plus be plus being plus verb 3 plus by plus subject. Contohnya, Sundance will be being spoken by me. Bahasa Sunda akan diucapkan oleh saya. Future perfect tense memiliki fungsi untuk mengekspresikan tindakan yang akan selesai di beberapa waktu di masa depan. Pola untuk membuat future perfect tense, pola aktifnya yaitu subject plus will plus have plus verb 3. Nah, contohnya, you will have sung a song. Saya akan menyanyikan lagu. Pada pola pasifnya atau kalimat pasifnya, object plus will plus have plus been plus verb 3 plus by plus subject. Contohnya, a song will have been sung by you. Sebuah lagu akan dinyanyikan oleh Anda. Future perfect continuous merupakan salah satu bentuk kalimat yang digunakan untuk dapat mengekspresikan tindakan yang sedang akan berlangsung atau berkelanjutan. Pola untuk membuat future perfect continuous yaitu menggunakan subject plus will plus have plus been plus verb ing. Contohnya, she will have been reading magazine. Dia akan membaca majalah. Pada pola pasifnya atau kalimat pasifnya menggunakan object plus will plus have plus been plus being plus verb 3 plus by plus subject. Contohnya, magazine will have been being read by her. Majalah akan dibaca olehnya. Simple past future tense adalah dalam bahasa Inggris, simple past future tense juga digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi atau dilakukan secara berulang atau telah menjadi kebiasaan di masa lampau.
Pola yang digunakan simple past future tense. Pada pola aktifnya menggunakan subject plus verb plus verb when. Contohnya, we will solve this problem. Kami akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian, pola atau kalimat pasifnya menggunakan object plus verb plus be plus verb 3 plus by plus subject. Contohnya, this problem will be solved by us. Masalah ini akan diselesaikan oleh kami. Past future continuous merupakan salah satu tense yang berfungsi untuk menjelaskan sebuah pekerjaan yang akan berlangsung di masa lampau. Pola untuk menggunakan past future continuous yaitu pada pola aktifnya menggunakan subject plus verb plus be plus verb in. Contohnya, I will be doing homework. Saya akan mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian pola pada pasif atau pola kalimat pasifnya menggunakan object plus verb plus be plus being plus verb 3 plus by plus subject. Contohnya menggunakan homework will be being done by me. Pekerjaan rumah akan dilakukan oleh saya. Kemudian past future perfect continuous yaitu pola aktifnya menggunakan subject plus verb plus have plus verb 3. Contohnya, you would have seen flower. Kamu akan melihat bunga. Kemudian pola atau kalimat pasifnya menggunakan object plus verb plus have plus been plus verb 3 plus by plus subject. Contohnya, flower would have been sent by you, yang artinya bunga akan terlihat olehmu. Kemudian kalimat past future perfect tense digunakan ketika menyatakan hal yang akan sudah terjadi di masa lampau tapi tidak terjadi. Pola untuk menggunakan kalimat past future perfect tense yaitu pola aktifnya menggunakan subject plus verb plus have plus been plus verb in. Contohnya, they would have been killing a cow. Mereka akan membunuh seekor sapi. Kemudian pola atau kalimat pasifnya menggunakan object plus verb plus have plus been plus being plus verb 3 plus by plus subject. A cow would have been by them. Artinya seekor sapi akan berada di dekat mereka. Model passive voice. Terdapat future model and present model. Untuk rumusnya yang pertama menambahkan will atau shall atau can atau may atau must atau have to plus be plus verb 3. Example, untuk yang positif, a car can be driven by him. Untuk yang negatif, a car can be driven by him. Untuk yang interrogation yaitu can a car be driven by me. Kemudian untuk rumus yang kedua menambahkan be going to. Untuk rumusnya subject plus be going to plus be plus verb 3. Untuk contohnya, I am going to speak English. Untuk yang aktif. Untuk kalimat pasifnya yaitu
English is going to be spoken by me untuk yang pasif. Kemudian untuk rumus yang ketiga yaitu menggunakan be able to. Untuk rumusnya yaitu I plus be able to plus be plus verb 3. Example, I am able to speak Arabic. Untuk yang kalimat aktifnya. Untuk kalimat pasifnya, Arabic is able to be spoken by me. Kemudian untuk yang past model, untuk rumusnya yaitu menambahkan would have, should have, atau could have, atau might have, plus been, plus verb 3. Example, untuk yang pasif, a job should have been started by me. Untuk yang negatif, a job should not have been started by me. Untuk yang interrogatif, should a job have been started by me. Notice ada for yang kuat digunakan untuk menyatakan perbuatan yang tidak sengaja, seperti contoh I was surprised to see him, artinya saya terkejut melihat dia. Yang kedua, kadang bentuk aktif menyatakan bentuk pasif, seperti contoh this book is easy to understand, artinya buku ini mudah untuk dipahami. Yang ketiga, kalimat larangan jika melibatkan kata di setelah don't harus diberi be, seperti contoh artinya jangan dibunuh. Yang keempat atau yang terakhir, jika kalimat aktif terdapat dua objek maka kedua-duanya harus dijadikan subjek dalam kalimat pasif, seperti contoh he gave me a book, artinya dia memberiku buku. Terus yang kalimat pasif, I was given a book by him, artinya saya diberi buku olehnya. Selanjutnya, she was bringing the apple, artinya dia membawakan bingkisan olehnya. Yang pasif, they were being brought apple by her, artinya mereka sedang dibawakan bingkisan olehnya.